Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Ya, kali ini kita ketemu, kita akan ngobrol santai ya. Sebisa mungkin jangan terlalu formal, santai. Karena kita juga ada di tempat yang sangat santai sekali. Ini ada di warung nongkrong, kebetulan tempatnya juga di tengah kota. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mas Imam sebagai owner warung nongkrong dan juga teman-teman yang sudah support. Di sini ada Mas Agus, ada Ara juga, dan juga teman-teman yang lain dari komunitas Rakata Jazz Community. Ini sebetulnya bukan pertemuan yang pertama, tapi pertemuan yang kedua ya. Kita sengaja memang bikin pertemuan rutin berseri karena kita berangkatnya dari komunitas jazz. Jadi ya mungkin materi-materi ini yang nyerempet tentang jazz gitu ya. Kebetulan yang paling menonjol dari jazz itu adalah salah satunya improvisasi. Nah, kalau pada perkumpulan atau pertemuan kita sebelumnya itu kita ngebahas tentang apa sih improvisasi, gimana caranya gitu ya. Pokoknya hal-hal yang mungkin lebih berhubungan dengan sifatnya pengantar lah ya, tidak terlalu banyak praktik. Nah, di kesempatan kali ini kita coba akan lebih banyak prakteknya supaya nanti lebih kerasa juga gitu ya, knowledge-nya atau ilmunya gitu. Nah, sebelumnya saya akan sedikit mengulas ya dengan ya kalimat yang simple bahwa improvisasi itu sebetulnya adalah simpelnya begini. Kalau kita bermain band, bermain apapun itu, musik yang kita sudah latih, yang kita sudah latihan dulu sebelumnya dan kita mainnya itu bagus, rapi, itu adalah sebuah permainan yang memang sudah dirancang gitu ya. Nah, sementara yang namanya improvisasi ini adalah kita bermain tetapi spontan. Spontannya itu bagaimana? Misalkan ketika kita bermain di satu band atau kita dengan band pengiring atau apapun itu kesempatannya, kita nggak mempersiapkan dulu nih materi-materi apa gitu sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah main ke cafe yang ada live musiknya, terus juga di situ pernah diminta untuk jam session, entah itu nyanyi, main gitar, main bass dan sebagainya. Nah, disitulah kita dituntut untuk bisa berimprovisasi. Nah, improvisasi ini bukan hanya milik musik jazz. Semua jenis musik itu ada improvisasinya. Cuman memang yang paling menonjol dari sekian banyak jenis musik genre itu jazz. Karena jazz itu mau nggak mau, pasti nggak pasti ada di tengah-tengahnya itu ada improvisasi begitu ya, ada improvisasi di bagian-bagian tertentu. Sementara genre musik lain belum tentu ya, biasanya dia membawakan lagu, strukturnya sudah begini, latihannya begini, yang dibawakan di panggung ya seperti itu adanya. Tapi kalau di jazz itu justru orang sering bilang latihannya itu di atas panggung, latihannya di atas panggung. Jadi kadang-kadang kita mau latihan, kita nggak tahu materinya, ya sudah main aja di panggung. Tetapi, ada tapinya. Latihan yang seperti apa? Nggak sembarangan latihan gitu ya. Kalau kita mau improvisasi tetap harus ada knowledge atau experience atau pengalaman dulu sebelum kita bisa menciptakan kalimat-kalimat atau melodi-melodi improvisasi ya di dalam setiap alat musik itu. Nah, maka sebelum improvisasi sebetulnya hal yang paling harus dilakukan adalah kita belajar di rumah dulu, latihan sendiri. Ya, kalau bahasa Inggrisnya practice ya, practice make perfect katanya begitu. Nah, kita harus latihan dulu di rumah. Kalau bahasa gaulnya itu fingering ya, kita kalau misalkan main gitar, bass juga begitu, terus juga keyboard juga begitu, begitupun juga dengan instrumen musik lainnya. Nah, kita harus latihan dulu nih, harus latihan. Nah, baru setelah itu improvisasi itu akan jalan gitu. Nggak akan mungkin bisa kita berimprovisasi kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu di belakangnya. Misalkan kita datang ke cafe, kita mau jamming, ayo kita main di nada dasarnya di C misalkan. Nah, kalau kita nggak tahu apa itu C,
tangan nadanya apa saja isinya, ya akan sulit. Maka yang paling pertama itu adalah kita mengetahui tangan nadanya dulu ya. Kalau misalkan kita mainnya di C seperti ini misalkan, nah kita harus tahu dulu tangan nadanya, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi urutan-urutannya apa, jalur-jalurnya kita harus tahu dulu. Kalau sudah tahu, baru kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya gitu. Jadi kebanyakan orang sering bilang, oh saya susah sekali berimprovisasi. Ya karena memang berimprovisasi itu membutuhkan pengetahuan, tidak sekonyong-konyong, tidak asal begitu ya. Jadi makanya wajar ketika orang dia bisa main gitar, dia bisa main gitar seperti biasa, dia bisa main gitar. Tapi ketika berimprovisasi dia lemah, tangannya nggak bisa jalan gitu ya. Kadang-kadang dia mentok, otaknya nggak bisa berpikir kira-kira seperti apa. Ya karena memang improvisasi itu membutuhkan latihan khusus. Ada aja orang yang bisa bermain gitar misalkan seperti ini. Nah, dia pintar mengiringi menggunakan chord gitu, tapi dia nggak bisa berimprovisasi, ya. Karena memang berimprovisasi itu membutuhkan pengetahuan khusus gitu ya. Misalkan tentang tangan nada. Tangan nada itulah yang nantinya bakal dia gunakan untuk bermain melodi, ya. Misalkan ada orang bermain melodi seperti ini. Dan sebagainya. Nah, supaya dia bisa menciptakan kalimat yang enak, supaya dia bisa ngalir gitu ya, mengalun melodinya enak, tentu dia harus latihan di rumah dulu. Baru nanti dia bisa berimprovisasi. Nah, yang akan saya bahas sore hari ini sebetulnya cara-cara kita kalau lagi latihan di rumah tuh kayak gimana gitu ya. Walaupun ini konteksnya saya di ruang publik, tapi sebetulnya yang akan saya jelaskan di kesempatan kali ini adalah cara atau tahapan atau strategi gimana kalau latihan di rumah. Saya nggak mau mulai dari sesuatu yang terlalu teoritis ya, tapi saya mulai dari sesuatu yang simpel-simpel aja. Nah, yang pertama tadi sudah saya singgung, latihan tangan nada ya. Jadi itu penting. Dan tangan nada ini bukan hanya di C saja, tapi di semua. Misalkan di C kita latih juga. Di D-nya. Jadi sifatnya eksponensial. Maksudnya eksponensial itu dikali-kali semua. Kalau kita misalkan sekarang gini, tangan nada itu ada apa aja? Misalkan dari C, D, E, F, G, A, B, C kan. Nah di tengah-tengah C mau ke D kan ada cis, D mau ke ada dis gitu ya. Nah dikaliin aja semua. Kalau dikali itu kira-kira ada sekitar 12 tangan nada yang harus kita latih. Nah kalau di gitar konteksnya, maka kita harus melatih itu di berbagai posisi. Misalkan ada yang di sini, ada juga yang di sini, gitu ya, sampai bawah gitu ya, semua supaya jari-jari kita terbiasa. Jadi bukan hanya kita bermain di sini. Nah, kalau kita sering lihat orang main gitar itu lentur tangannya, jarinya, karena dia rajin latihannya. Jadi gampang sebetulnya. Kalau pengen kita ngelihat orang itu improvisasinya bagus apa enggak, ngalir, lihat aja dari dia. Kalau kita pengen lihat dia seberapa sering latihannya, seberapa rajin dia, lihat aja dia improvisasinya. Semakin kalimatnya enak, semakin jarinya itu lentik, berarti dia makin rajin latihan di rumah gitu. Karena nggak mungkin orang yang nggak latihan, even saya juga sendiri gitu ya, kalau nggak latihan sama jelek juga gitu. Ketika disuruh main saya nggak berani. Kenapa? Karena ya itu membutuhkan praktis, dan praktis itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari seperti teori dibaca terus kita bisa, enggak. Praktis itu dia membutuhkan kemampuan motorik. Jadi harus diulang-ulang gitu ya. Mungkin sejam, 2 jam atau tergantung kuatnya lah berapa jam gitu. Atau mungkin hanya sehari, mungkin hanya setengah jam atau 1 jam. Tapi sering. Nanti saraf-saraf kita ini, otot-otot tangan kita ini akan menyesuaikan gitu ya. Dan kita akhirnya bisa bermain dengan lancar. Nah, balik lagi, setelah kita belajar tangan nada semua itu, anggaplah kita sudah fasih ya bermain tangan nada. Tone-nya harus jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai tone-nya tidak jelas, kalimatnya tidak jelas. Jadi kalau kita membunyikan C, saya terdengar C gitu.
Nah, seperti ini. Kalau kita membunyikan D ya D gitu ya. Jadi jangan sampai, nah seperti itu. Jadi seperti orang itu ngomong tidak jelas. Nah, sesudah kita belajar tangan nada, kita harus tahu juga susuran chord ya. Misalkan kalau dari C itu biasanya tingkat keduanya itu adalah D. D itu biasanya minor. Terus biasanya ketiganya itu adalah minor lagi di E dia. Nah, terus di F biasanya keempatnya, tingkat empatnya. Terus limanya biasanya G. Terus juga enamnya A minor. Biasanya kalau di B-nya itu half diminished. Terus C lagi. Ini semacam kalau istilahnya orang sering sebut itu teorinya family chord ya. Jadi keluarga. Jadi kalau misalkan tangan nadanya di C, kita harus tahu family chord-nya itu. Family chord itu adalah keluarga yang menyusun ini. Nah, cara paling gampangnya gimana ya? Dari tangan nada aja yang paling gampang. Tangan nada C misalkan, saya ambil contoh yang paling gampang. Nah, C itu kan C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, dengan kita sudah tahu nada-nada intinya ini, tinggal nanti kita kaitkan aja. Misalkan C 1 pasti mayor. Kalau 2 D-nya, nada kedua D itu pasti minor. Jadi ada rumusnya. Ini kalau kita berbicara konteks family chord dalam C mayor ya. Jadi rumusnya itu adalah 1 mayor, 2 minor, 3 minor lagi, 4 mayor, 5 mayor, 6 minor, 7 half diminished ya. Dan yang terakhir balik lagi ke oktavnya, ke C lagi. Nah, ini saya ambil sepotong aja ya, sepotong aja saya ngambil dari C karena yang paling gampang lah. Nanti kalau ini sudah lancar, silakan teman-teman terapkan di semua tangan nada seperti tadi, dikalikan, dieksponensialkan gitu ya. Jadi di cheese-nya juga harus dilatih. Nah, misalkan begini. Berarti keduanya di sini. Nah, begitupun juga dengan tangan nadanya. Nah, dengan melatih ini, katakanlah seminggu sudah melatih ini secara intens, nanti tangan teman-teman udah mulai sudah mulai terasa ringan gitu ya, santai. Nah, baru setelah itu dilakukan, baru kita bisa masuk ke tahap selanjutnya untuk mulai mendengarkan iringan. Kalau di rumah kan mungkin latihannya kan nggak ada teman ya, jadi kita bisa menggunakan iringan yang disebut dengan -1 zaman sekarang atau backing track. Teman-teman bisa ketik di YouTube, ketik aja keywordnya -1 atau backing track. Misalkan backing track apa? Backing track blues, backing track jazz. Bahkan lebih spesifik lagi, ada chord C misalkan, ya kan? C minor dan sebagainya. Itu banyak sekali. Udah ada, mungkin ada jutaan video ya, video yang -1 atau backing track yang sudah diterapot di YouTube. Dan itu bisa kita gunakan sebagai media untuk belajar di rumah. Kalau dulu saya zaman belum ada backing track YouTube itu menggunakan ada nama aplikasi Band in the Box. Sekarang juga masih ada ya aplikasi itu. Tapi kalau pengen simple lagi, itulah pakai YouTube itu aja ya. Jadi bisa kita mulai memetakan bagaimana kita melatih melodi untuk improvisasi. Saya akan sedikit memberikan contoh ya. Nah, ini dari C, kebetulan cuma 3 chord aja, dari D minor, D minor, G, dan C. Nah, ini kalau kita identifikasi dari tingkatnya tadi, kalau kita ngambil tangan nada di C, dia itu namanya kalau dalam jazz itu 251. Ya, struktur 251. Jadi kenapa namanya 251? Karena misalkan satunya di C, ya kan tingkatnya. 2 itu di D. Kayak kan kalau kita pakai contoh yang tadi. Terus di G itu 5-nya. 5 dari tangan nada C dan itu satunya di C. Gitu ya. Nah, itu namanya 251. Dan 251 ini bisa diterapkan untuk semua tangan nada. Nanti kalau teman-teman mainnya dari D misalkan. Berarti 2-nya di mana? 2-nya di E minor, E minor. Terus untuk A-nya, untuk 5-nya ada di A mayor, terus juga satunya di D, gitu ya. Jadi sebetulnya belajar musik itu latih dulu satu formula. Kalau itu sudah bisa, silakan diterapkan di semua tangan nada.
Karena kalau cuma hanya satu aja yang dilatih, ketika nanti teman-teman menghadapi ngejam dengan teman-teman yang lain gitu ya, yang dia misalkan kalau ada vokalisnya nggak kuat terus diganti, nah itu akan kesulitan tuh. Karena misalkan alasannya, oh saya biasa latihannya di D aja, bisa nggak di D? Nggak bisa. Namanya kita sudah praktek, ya udah kayak gitu, jadi nggak bisa kita yang ngatur, kita yang ngikutin gitu loh. Nah gimana caranya supaya kita ngikutinnya gampang, siap tempur? Ya kita harus latihannya di semua. Dulu saya juga waktu belajar piano gitu sama guru dosen saya dulu begitu. Jadi dikasih contohnya cuma satu, oh begini ya gitu. Tapi PR-nya saya harus dilatih di semua tangan nada. Bayangin, 1 dikali 12, ya kan? Jadinya pusing banget. Tapi efeknya kerasa. Memang jelimet, pusing, kerasanya sekarang. Dan ini bukan hanya untuk piano ya, ini saya ambil contoh aja, tapi untuk semua jenis alat musik. Kebanyakan orang-orang yang dia tangannya nggak lentur, terus pusing nyari posisi dan sebagainya karena dia nggak dilatih di semua posisi. Jadi dia nyaman hanya satu posisi tertentu. Misalkan dia di daerah sini aja nih kalau main gitar, dia nggak pernah latih yang di ujung-ujung sini. Ya tangannya juga kaku gitu loh, karena main musik itu semua harus dijelajahi gitu loh ya. Itu sekilas ya. Saya balik lagi ke backing track ya. Ini 251 namanya ya, jazz, simple. Jangan dulu main melodi, kita ikutin alurnya dulu, dapetin dulu feel-nya. Kalau kita belum bisa pakai chord-chord lain, pakai chord dasar aja. Misalkan D minornya bisa begini, ketik ke downstroke semua ya. Nah, petiknya begini, strummingnya begini. Jadi pelajaran pertama tuh jangan dulu main melodi teman-teman, tapi feel-nya dulu dapetin. Kita ikutin ini seperti ini. Udah enak belum? Ya, 20 menit, setengah jam, bahkan 1 jam gini-gini dulu aja. Gitu. Kesalahan orang-orang yang belajar musik adalah dia pengen buru-buru bisa, tapi dia nggak sadar kalau dirinya belum bisa. Dia loncatin, dia skip tuh tahapan-tahapan yang harusnya dilewatin, sehingga pada akhirnya dia ngeluh sendiri. Aduh, kok saya ini nggak bisa ya? Ya karena dia ngelewatin tahapan-tahapan itu. Nah, belajar musik yang bagus itu adalah by sequence, jadi ada urutannya. Nah, kalau saya berbicara tadi, sebetulnya ini pun saya jelasin begini pun juga banyak tahapan yang saya lewatin, tapi ini secara simpel aja ya, karena waktu kita kan nggak panjang. Nah, balik lagi, pertama ketika kita mau belajar basic banget, kita harus jangan dulu main melodi deh, saran saya, tapi ikutin feel-nya dulu. Temponya udah bener belum gitu kan, banyak loh yang harus dievaluasi. Terus tone-nya udah bener belum, nah itunya dulu. Kalau ininya aja kacau, nggak bener istilahnya, ya kesananya juga akan kacau juga gitu. Belajar ritme aja. Iya, jadi ritme dulu. Kecuali ini kan saya ceritanya kan dari basic banget ya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman emang udah lancar ngeritemnya, udah bisa itu chord-chordnya gitu ya, anggaplah tahapan ini udah beres gitu, baru udah mulai bisa tuh langsung main melodi gitu ya. Sampai sini kira-kira bisa di ini ya teman-teman semua ya, bisa dicerna ya gitu. Kira-kira ada yang nanya nggak? Sampai sini dulu, silakan. Apa ya? Kalau misalkan nih kan kita apa ya, yang jadi masalah ini kan kadang kan kita gampang bosen ya Pak ya. Bosen, oke. Okay. Bosen kan karena kita ya belajarnya jadi kayak monoton gitu. Yes, kan, betul. Nah itu cara kita nyikapinnya kayak gimana tuh Pak? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kebanyakan orang itu skip atau ngeloncatin tahapan-tahapan yang sebetulnya dia udah tahu dia harus latih itu, tapi diloncat karena dia bosen, ya kan? Iya. Memang ada dua sih sudut pandangnya. Pertama, memang nggak bisa ditawar-tawar, memang membosankan pada tahap itu. Tetapi itu akan ketahuan saat kita lagi manggung. Jadi teman-teman ketika nervous, kalau teman-teman jarinya nggak kelatih, udah itu hancur. Tapi kalau teman-teman latihannya itu rapi, lancar gitu ya, sekalinya nervous, tetap tone-nya terjaga. Karena yang menyelamatkan itu jari-jari. Ini pengalaman gitu ya. Saya sering juga gitu ketika main depan publik, nervous itu pasti ada lah. Tapi
setidaknya kalau kita latihan jari-jari kita ini bagus gitu ya, maka kita bisa mengantisipasi nervous itu, masih ketolong lah, ya kan? Karena apa ya? Ada yang menarik ketika kita melatih tangan-tangan jari-jari kita ini, motorik-motorik kita, sampai tahap yang udah nggak mikir lagi. Jadi sebetulnya kita melatih atau begini. Ini bukan tanpa alasan. Ini dilatih supaya ada namanya muscle memory, ada yang namanya istilahnya tangan kita tuh dibelajarin gitu loh, supaya dia ingat posisi-posisinya, sehingga ketika otak kita lagi nggak nyambung, skip, tangan kita tuh masih jalan sendiri gitu. Sambung nggak teman-teman? Kayak refleks gitu nggak sih? Kayak refleks, nah betul gitu loh. Tapi kalau kita nggak ngelatih si tangan-tangan kita ini biar bisa refleks dengan bagus, dengan latihan yang rajin di rumah, jangan harap bisa bagus. Ininya udah nggak ketemu, ininya nggak ketemu gitu loh kan. Nervous itu kan kadang-kadang kan ini kan, pikiran, ya nggak? Iya. Anxiety kan gitu kan, kita stres too much, berlebihan gitu kan. Nah sehingga kita nggak bisa mengontrol diri kita kan. Nah yang menarik dari dalam musik adalah ketika kita latihan dengan sebaik-baiknya, tangan kita udah terlatih, pada kondisi apapun, ini pengalaman saya pribadi gitu, kita masih bisa mengontrol, asal kita jari-jarinya nih rajin gitu ya, maksudnya latihannya rajin gitu ya, sehingga kalau pada kondisi yang terburuknya sekalipun itu kita udah bisa antisipasi. Itu berkaitan dengan bosan tadi ya. Terus yang kedua, bisa kita selang-seling ya latihannya, misalkan dengan cara ya boleh, misalkan kita sejam punya latihan per hari itu sejam, mungkin kita bisa latihan seperti ini, katakanlah itu 20 menit kalau kita punya sejam. Nah nanti ada latihan iringan tadi, nah ini juga 20 menit misalkan begitu ya. Jadi dibagi-bagi. Nah jadi jangan di situ terus, kecuali kalau teman-teman emang nggak bosenan orangnya. Tapi kalau yang tipe yang bosenan ya dibagi-bagi aja. Nanti ada saatnya relax tuh ya kayak tadi, misalkan sambil nyanyi-nyanyi. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi bisa teman-teman itu bisa mengantisipasi supaya nggak bosen lah gitu ya. Kira-kira gitu ya, Ara ya. Oke, saya coba lanjut lagi ke tadi. Oke, nah kita bisa mulai dari C. Nah, yang barusan saya mainkan adalah sebetulnya hanya menjelajahi tangan nada C aja, gitu ya, nggak kemana-mana. Karena kenapa dia masih nyambung? Dia main dari D terus ke G ke C, itu tadi karena family, masih keluarga, family chord. Tangan nadanya itu masih satu, jadi nyambung. Tinggal yang saya lakukan adalah cuma ngombinasin aja, tinggal loncat-loncat aja kan tadi kan, bikin semacam apa ya, pola. Ya gitu ya. Ini bebas, ada ribuan cara ya teman-teman, mau bikin pola seperti apa silakan. Tetapi bagaimana kita bisa membuat pola-pola yang jadi cakep itu berhubungan lagi dengan kemampuan yang lain lagi. Ada yang namanya listening, mendengarkan ya. Jadi semakin banyak teman-teman mendengarkan lagu-lagu jazz, gitaris-gitarisnya, kalau misalkan pemain gitaris, kalau pianis-pianisnya siapa aja gitu ya. Semakin sering teman-teman akan dengar
pola-pola melodi itu, dan itu akan membentuk nanti. Awalnya mungkin kita bisa meniru dulu polanya siapa misalkan. Kalau misalkan di gitar itu ada Josh Benson, ada Pat Metheny, ya kan? Kalau di keyboard ada Miles Davis, ya kan? Kalau misalkan di, ya banyak ya tokoh-tokoh yang jadi kiblat atau panutannya di dalam jazz gitu. Nah silakan didengarkan dulu, tapi jangan yang susah-susah, yang simpel-simpelnya aja gitu ya. Atau pelajari lagu-lagu jazz standar, itu ada namanya real book, itu teman-teman juga bisa pelajari ya. Ini basic banget yang teman-teman bisa pelajari sendiri di rumah gitu. Kuncinya adalah konsisten ya, konsisten. Jadi latihan kalau bisa jangan bolong-bolong, tiap hari konsisten. Karena musik itu tadi butuh praktis, butuh kebiasaan. Sekali kita nggak latihan, maka ya kita kaku lagi jari-jarinya itu, seperti itu. Nah balik lagi ke tadi ya, kalau kita sudah dalam konteks melodi, kita sudah tahu family chord-nya, tinggal kita ya explore aja. Nah gitu ya. Makanya perlu banyak dengar supaya eksplorasi kita tuh nggak ngebosenin, banyak polanya. Tapi kalau kita nggak pernah denger, yang kita dengar sedikit, pasti itu aja, jadinya monoton. Teman-teman pernah lihat kan pemain gitar, kalau kalian lihat udah ketebak bakah paling gitu-gitu aja gitu, iya kan? Karena dia nggak pernah update ilmunya dia, gitu loh, monoton. Jadi dia seperti katak dalam tempurung, dia dengernya itu aja dia suka. Nah, main musik kalau dia pengen kaya melodi terus explore, ya nggak boleh begitu. Bahkan kalau perlu dia lintas genre, walaupun dia pemain gitaris pianis jazz, kalau perlu dengerin jenis musik lain buat explore gitu. Dan itu banyak dilakuin juga oleh musisi-musisi kaliber dunia gitu ya. Itu banyak gitu. Jadi dia nggak cuma dengan satu jenis musik, karena supaya kaya ya, supaya kaya. Karena kemampuan manusia yang paling berharga itu adalah meniru. Dia akan meniru dulu sebelum bisa memodifikasi atau bisa ini. Nah makanya tiru dulu dengan cara mendengar terus dikulik ya, dicoba ditranskrip di gitar atau di alat musik lain. Udah lancar, baru nanti dengerin yang lain lagi. Dengerin siapa misalkan, pertama saya lagi seneng Josh Benson, dengerin aja terus semua albumnya, semua melodinya gitu. Satu musisi aja itu kalau ditiru itu udah luar biasa banget. Apalagi nanti ganti dari situ, ganti ke musisi yang lain misalkan, oh itu luar biasa, semakin kaya gitu. Tinggal nanti dilatih ya. Jadi kuncinya itu ya, saya banyak memberikan penekanan semacam ini karena banyak orang yang lupa dan juga mengabaikan. Sebetulnya kunci belajar musik itu bukan cuma latihan. Ada orang yang latihan berjam-jam, dia nggak jago-jago, nggak berkembang karena salah latihannya. Iya, ada orang yang latihannya bentar-bentar, sehari mungkin cuma setengah jam, tapi bener konsisten, ya berkembang jarinya gitu. Jadi bukan seberapa lama, tapi seberapa efektif yang digunakan. Nah itu ya, jadi balik lagi, kalau teman-teman udah sampai tahap udah bisa main chord iringan begini, nah harapannya teman-teman bisa main melodi ya. Kayak tadi, gimana caranya supaya melodi kita nggak monoton ya? Itu banyak dengar. Jadi kalau bisa diselingin, misalkan sehari punya waktu sejam atau 2 jam, sejam itu untuk dengerin lagu-lagu lah, sambil di mobil mungkin disetel gitu ya, sambil tidur, mau tidur sambil di jalan gitu, dengerin aja biar dia ternyang-nyang dulu gitu loh. Nanti kalau sudah, siapin waktu untuk ngulik iseng-iseng ya, sederhana. Baru nanti ada latihan yang tadi, ada latihan yang untuk tangan nada gitu. Jadi latihan tuh harus dibagi-bagi supaya nggak ngebosenin tadi, kata Ara tadi ya. Nah balik lagi ke melodi tadi. Nah gitu ya. Nah, anggaplah ini sudah oke ya, sudah lancar gitu ya. Teman-teman sambil dari hari ke hari latihan, banyak denger, pasti saya jamin kalau itunya konsisten bener, pasti ada perubahan. Nah, terus ada lagi yang namanya kalau kita berimprovisasi itu dalam jazz itu adalah swing. Swing itu ibaratnya apa ya? Rasa ya. Kadang-kadang sulit untuk dijelaskan tapi rasa. Jadi kalau yang paling gampang itu mengenal swing itu dengan apa ya? Dengan iringan drum, ada yang atau pam 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 kalau digambarkan dalam ritmis ya. Nah, pengembangannya
implementasinya atau penerapannya dalam melodi gimana? Misalkan gini, kalau kita main lagu pop biasa di C, misalkan nah biasa aja. Tapi kalau jazz itu ada swingnya, ada kayak tek 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 gitu loh. Jadi misalkan nah gitu. Misalkan tangan nada biasa nih. Ini biasa ya. Nah kalau swing begini. Kerasa nggak bedanya? Jadi kalau misalkan biasa tangan nada begini. Kalau swing begini. Kayak telat-telat gitu ya. Pam 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 gitu ya. Jadi seperti pola tadi yang saya contohkan dari drum tadi, itu feel swingnya. Dan itu nggak bisa cuma di teori doang, harus dilatih. Mungkin awal-awal kaku, iya memang. Semua orang begitu. Nanti makin dilatih, nanti semakin dapat, ya. Jadi banyak orang belajar jazz lupa tentang swing ini gitu. Jadi dia nggak kena feel-nya. Misalkan pakai tangan nada biasa nih. Nah, nggak kena. Tapi kalau di swingin, gitu ya, terasa ya bedanya, gitu ya. Nah itu yang membedakan, ya. Dia udah dapet belum jazznya sama belum gitu ya. Disitulah gitu yang membedakan. Nah ini juga teman-teman harus kuasai ya. Jadi udah ada beberapa poin tadi yang saya jelaskan ya. Bagaimana latihan itu harus dimulai dari pengiring dulu, comping dulu ya, belajar tadi seperti thread gitu ya. Terus juga kita harus tahu tangan nadanya lagi gitu ya, harus tahu vibrato chordnya. Terus sudah mulai kita belajar tangan nada, nanti tangan nadanya itu kita harus juga banyak denger ya. Terus harus latihan swing tadi gitu. Itu penting banget dalam jazz itu. Iya, bisa dibilang itu paling penting. Kalau enggak, mau segimanapun jagonya teman-teman, segimana cepetnya main, kalau itunya nggak dapet, tetap nggak dapet. Gitu. Kebanyakan orang-orang yang dari rock gitu ya, belajar jazz segala macam, di situ mentoknya. Karena kalau rock kan dia kan pukul rata kan, misalkan gitu ya, speed terus kan. Kalau jazz tuh nggak begitu speednya, beda gitu. Nanti akan kita bahas di sesi ini ya, jazz yang ngebut ya, yang dikenal dengan bebop begitu ya. Tapi saya kira ini mungkin nggak akan cukup, makanya ini kita bagi-bagi sharingnya. Nah, ini kita penting untuk belajar melodi kayak tadi gitu. Jadi swing ya, swing itu penting. Jadi swinging, rasa swingnya itu penting. Jadi kita harus belajar musik jazz itu satu, kita sudah pemahaman dasar teorinya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga swing ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang nggak bisa kita main terabas-terabas saja gitu, nggak bisa seperti itu. Nah kira-kira sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Silakan, mungkin Mas Agus atau kalau misalkan nih kayak kan terkait ini kan biasanya kan habis kita belajar itu kan belajar melodinya. Oke. Nah belajar melodi itu kan salah satunya kan kita cari tahu nih explore apa lagu segala. Iya. Nah terkadang kan itu kan istilahnya kalau istilah zaman sekarang tuh istilahnya itu main feeling gitu kan. Main feeling, oke. Gitu kan. Nah kita untuk melatih feeling biar nyari apa ya? Nyari melodi itu kira-kira gimana gitu. Soalnya kan ada beberapa melodi yang kita ngerasa kok nggak dapet gitu. Iya, ini juga pertanyaan oke juga nih ya. Bagaimana cara mendapatkan feelingnya? Gitu. Feeling itu ini pemahaman saya ya, akan didapat sesudah orang nyaman. Ya, apapun sebetulnya ini konteksnya apapun ya. Sama arah misalkan belajar naik motor, feel-nya nggak akan dapet kalau belum nyaman kan, masih takut jatuh segala macam. Main alat musik juga gitu, misalkan gitar contohnya. Nah, gimana cara ngedapetin supaya nyaman? Latihan berulang-ulang. Gitu. Jadi ada tahapannya ya. Jadi
kadang-kadang orang lupa, ini kok nggak dapat. Iya, karena latihannya diloncat-loncat. Tapi kalau latihannya itu sesuai dengan tekniknya, teratur gitu ya, tahapannya, itu enggak gitu. Makanya orang yang belajar dengan guru itu lebih teratur mainnya. Kenapa? Karena dia ada tahapan-tahapannya, nggak loncat-loncat. Beda sama orang yang belajar sendiri-sendiri. Walaupun tetap ada juga ya, ada pengecualian gitu. Ada orang yang pintar emang belajar sendiri gitu. Tapi kan nggak semua orang begitu, ya kan? Jadi balik lagi, feeling itu didapatkan kalau kita latihannya benar sama teratur. Itu kuncinya, rumusnya. Misalkan kita pengen latihan kayak tadi nih, kita udah bener nih loh. Misalkan main di C mayor misalkan, kayaknya notnya udah bener, saya ngebunya udah bener gitu, tapi kok kurang dapet ya feelingnya gitu. Ya tadi, karena ada yang dilupakan satu. Contohnya misalkan swing tadi, ya kan? Terus udah ngerti nih, oh iya swing aku ngerti, pokoknya kayak telat-telat gitu kan, kayak gini kan. Nah, kok pasti gak dapet juga? Iya, orang latihannya buru-buru, gimana mau dapet? Ya kan? Jadi pelan-pelan gitu loh. Semakin kita lari, belajar musik itu kuncinya satu. Ini dulu saya ada guru juga. Semakin kita latihannya buru-buru, cepet, langsung pengen cepet, semakin kita banyak jatuhnya. Sama seperti anak kecil, kalau emang harus ngelangkah dulu, jalan dulu, jangan lari dulu gitu. Karena kalau yang ada jatuh. Musik juga sama analoginya kayak gitu. Jadi biasakan dulu nih tangan-tangan kita nih untuk main yang pelan-pelan dulu, dengan yang smooth dulu. Kalau itu udah dapat, baru kita percepat temponya. Kadang-kadang kita kan nggak sabaran, pengen loncatinnya aja kan. Nah itu yang bikin kita jadi nggak sukses-sukses belajar musik gitu. Termasuk feel, itu udah satu paket tuh. Jadi untuk dapetin tone bagus, teknik bagus, feel-nya dapet, kita hampir harus di tahap yang kita udah latihannya udah intens. Jadi kalau kita latihannya masih bolong-bolong, ya pasti kita nggak pede jatuhnya, ya kan? Nggak pede dan kita juga nggak yakin. Sama seperti misalkan Ara main nih, ya kan, perform nih. Beda nggak latihannya misalkan baru 2 kali dengan latihannya sudah 20 kali? Beda. Pasti kan ada saat-saat dimana kita kalau misalkan perform nih, wah saya nggak pede ya, latihannya baru 2 kali, ya nggak? Tapi ada saat-saat kita pede banget gitu, wah aku pede banget nih gitu. Ibaratnya salah-salahnya aku pasti tetap bagus mainnya gitu. Kenapa? Karena latihan aku udah gila-gilaan gitu. Ada yang begitu. Jadi kualitas dan kuantitas latihan itu menentukan gitu. Jadi gimana kita latihan itu harus intens, nggak boleh loncat-loncat, ya harus sesuai. Baru nanti nyaman, sesudah itu timbul sendiri rasa nyaman tuh, timbul pede. Kalau udah pede, feel-nya enak. Gitu tahapannya ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke ini. Gitu. Nah, untuk kita bisa explore dari tadi, kita balik lagi ke tangan ada C ya. Sebetulnya 251 tadi saya hanya bermain di C. Tapi apakah hanya di C terus? Enggak. Bisa nanti dikombinasikan, ya kan? Formulanya banyak. Nah, setelah kita menguasai tangan nada, ada yang namanya di jazz itu kromatik. Ya. Nah, jadi misalkan nah gitu kan, itu kan ada kromatik kan. Tapi nah ini juga nge-jazz juga nih, kromatik. Tapi bukan sembarang kromatik ya, nggak semua bisa dikromatikin lah gitu. Ini juga jangan ditelan mentah-mentah juga gitu. Ada beberapa nada yang memang dia enak buat dikromatikin. Misalkan kayak kalau bisa dari C, nah ini masih enak lah. Nah gitu ya. Terus ada jenis kromatik lain juga yang dia, misalkan kita mau menuju ke not ini nih, ya. Tapi kita misalkan gini. Jadi jangan langsung ke sini, tapi dipresetin dulu ke sini, gitu ya. Sambung nggak? Atau misalkan begini, kita mau ke sini nih, dari sini mau ke sini ya. Kan bisa begitu. Tapi bisa juga dipresetin. Ya, jadi ke sini dulu gitu. Atau nah, bisa begitu. Jadi kita bermain-main dulu di sekitar not itu. Sambung nggak? Iya, kita bermain-main dulu ya. Nah, kita coba praktekin ya tentang konsep kromatik ya. Nah, pertanyaan lagi, gimana menentukan kromatik yang enak apa enggak? Ya cobain aja terus. Nanti kan kita bisa dengar nih, ada yang enak, ada yang nggak enak gitu ya. Nah, kita
kita coba ya. Gitu ya teman-teman ya, udah kerasa ya. Terus juga ada tadi saya menggunakan slide ya. Ini begini juga. Nah ini juga ciri khas jazz ini ya. Walaupun di musik lain juga ada, tapi yang lebih kentara di jazz juga ada. Nah ini juga yang menjadikan jazz itu jadi nge-jazz banget gitu. Jadi teman-teman jangan hanya menggunakan satu aja, jurusnya banyak. Jurus jazz itu tadi ada swingnya yang paling penting, terus ada kromatik, terus ada slide. Nah gitu ya. Kalau di rock mungkin teman-teman ada yang di bending ya, diangkat begitu. Nah kalau di jazz itu jarang, kecuali mungkin jazznya jazz yang eksperimen ya, yang zaman sekarang mungkin ada udah gabungan jazz dengan rock itu ada. Tapi kalau jazz-jazz yang tradisional, yang jadul-jadul, yang biasa, yang basic itu biasanya begitu. Ya, kita coba perhatikan lagi teknik slide ini atau glissando ini ya. Itu teknik slide. Terus saya gabungin dengan kromatik. Nah gitu ya, udah mulai kerasa ya, gitu. Terus ada lagi dinamika, ini penting. Jadi jangan semua not itu kencang semua. Bener sih swingnya udah dapet gitu, tapi jangan semuanya tuh kencang, bapak gitu. Bikin ada yang kencang, ada yang pelan. Nah gitu ya. Iya, kayak orang ngobrol. Kalau orang itu sering nyebutnya scat singing. Oh, scat singing. Ya, scat itu jadi kayak orang rock, kayak orang apa ya, gertak gitu ya. Nah itu awalnya dari vokal juga dipraktekin, tapi di instrumen juga dilatih. Makanya ada orang-orang yang dia aku udah kayaknya swingnya udah dapet, tapi iya swingnya udah dapet, tapi dinamikanya belum. Itu namanya dinamika, permain dinamika. Artinya kalau kita ngobrol akan beda dengan nah gitu ya. Ada permainan dinamika, ada yang lembut kencang kayak gitu ya. Jadi itu harus dilatih misalkan. Jadi jangan kencang terus, tapi nah gitu ya, begitu. Jadi kalau itu yang tadi saya jelaskan sampai yang ke dinamika itu dikombinasi, itu akan cakep, akan membentuk sebuah kalimat yang utuh, yang ibaratnya apa ya? Ya seperti jazz pada umumnya gitu. Tapi kalau elemen-elemen itu nggak ada, kurang, ya jadinya jadi malah kurang juga. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Iya sih ini bener swing gitu, ces, tapi kok kurang ya dia mainnya gitu. Tapi kalau semua elemen-elemen yang sudah saya jelaskan tadi dipraktekkan, ya insya Allah atau mudah-mudahan sih bisa ini ya, bisa sesuai lah gitu. Sisanya tinggal praktis untuk melatih itu semua. Nah makanya semakin banyak elemen yang dipelajari nanti, teman-teman PR-nya akan makin banyak juga. Yang awalnya mungkin latihan setengah jam cukup, karena PR awalnya kan cuma tangan nada sama ini. Nanti
besok minggu besok aku pengen latihan swing tambah gitu. Bukan berarti yang 2 itu ditinggalin, terus ditambah. Main musik tuh jangan begitu. Mentang-mentang ada teknik baru, aku pengen belajar dinamika sekarang pengen sama slide hari ini. Tapi yang teknik-teknik yang kemarin ditinggalin ya sama aja bohong. Nggak begitu, tapi ditambah terus. Makanya kalau misalkan udah mulai serius belajar musik itu pasti tuntutan waktunya makin tinggi gitu ya, seperti itu. Kita coba gabungin semua ya dari awal yang saya jelasin tadi ya. Kira-kira kayak gitu ya. Ya mungkin sampai sini ada komentar lagi atau pertanyaan lagi, silakan Mas Agus atau Ara. Gimana nih? Jadi dinamika tadi itu naik turunnya ya? Ya dinamika gitu. Naik turun. Jadi jangan flat terus. Jadi kadang-kadang kita suka lupa Mas Agus. Jadi kita bermain musik itu elemennya tuh saling terkait gitu. Tangan nadanya udah bener, tapi swingnya nggak dapet, kurang ya kan. Tangan nadanya bener, swingnya bener, dinamikanya kurang juga, ya kan. Jadi harus lengkap memang. Tapi kalau dari teman-teman yang masih basic banget ya sabar, pelan-pelan gitu loh. Nah buat teman-teman yang udah belajar jazz, terlanjur kejebur tapi masih ngerasa kurang, nah itu kira-kira formulanya, kuncinya. Jadi silakan untuk teman-teman yang lihat rekaman video ini di luar sana nanti. Misalkan teman-teman udah latihan yang sudah saya jelaskan tadi ya, aku udah belajar gini, tapi masih kurang. Mungkin ada elemen yang kurang, mungkin dinamikanya kurang dimainin, swingnya mungkin kurang dilatih, atau apanya gitu. Tapi kalau elemen-elemen dasar itu bisa udah dilatih, insya Allah sih udah mendekati lah ya. Walaupun sebetulnya masih banyak lagi elemen-elemen lain ya yang bisa membentuk supaya jazz kita tuh autentik, real. Tapi seenggaknya ini yang apa ya, top 5-nya lah ya, yang teratasnya lah gitu ya, dari semua elemen yang mendukung gitu. Ini karena kita kan basicnya kan ngomong dari yang dasar dulu ya. Nah ya karena ini di tengah kota ya, jadi luar biasa ya, hiruk pikuknya nggak apa-apa, ini alami ya, jadi kita merasakan juga ada ambience-nya ya. Oke, ada lagi mungkin komentar dari Ara atau Mas Agus? Kalau aku bisa nangkep nih ya Mas, ini Iya. Jadi kan kita step belajar itu kan berawal dari cari tahu dulu ritmenya seperti apa. Yes. Nah terus juga kita kulik juga melodinya juga karena Betul. Nah, dari situ kan, nah kita tahu nih mau melodinya mau kayak gimana, mau yang biasa dulu atau yang romantisnya seperti apa. Yes. Nah untuk biar dapetin ngejazz banget itu salah satunya caranya romantik, slide gitu Ya. Nah, Swing jangan lupa, itu yang paling penting. Dinamika, ada 4 tuh ya, 4 sampai 5 lah. 4 ilmu hari. Iya. Nanti bisa kita pertemuan selanjutnya misalkan pengen fokus di swing aja bisa nanti gitu ya. Tapi kira-kira itulah ya, karena saya juga banyak lupanya juga gitu ya. Ada apa lagi nih? Tadi saya sambil ke sini juga saya sambil mikir-mikir apa ya yang kira-kira bakal saya omongin gitu. Tapi kira-kira terlintas itu tadi. Karena saya ngelihat Mas Agus jadi kelihatan ini, karena mukanya ini kan swing banget. Mukanya Mas Agus swing, jadi ketika saya ngeliat mukanya Mas Agus nih langsung kepikiran gitu. Oh iya, ini yang harus saya bahas gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Eh, saya pikir cukup untuk sekarang. Ya, saya pikir cukup dulu teman-teman. Mudah-mudahan dari pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat. Teman-teman juga terus belajar, terus semangat untuk belajar jazznya ya, atau improvisasi. Sebetulnya improvisasi ini kan tidak hanya, tadi saya bilang tidak hanya di musik jazz, tapi bisa berlaku untuk semua jenis musik. Tapi kebetulan karena di sini kita komunitas jazz dan kita memiliki kesenangan ya, atau ketertarikan sama musik jazz, jadi mungkin ya materinya banyak yang musik jazz gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ya terus belajar, terus berproses. Saya sendiri juga masih banyak yang harus dievaluasi, tetapi mudah-mudahan kita bisa belajar bareng. Dan mudah-mudahan juga kita sehat terus dan kita bisa bikin materi-materi yang lebih menarik lagi ke depannya. Dan doakan supaya gini konsisten ya. Jadi apapun yang terjadi kita tetap belajar gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk sekarang. Saya akan tutup dengan improvisasi lagi ya, yang simple-simple tadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini.